Ya Allah, Ustadz Irwan, seperti yang kita lihat tadi ya, sebenarnya ini kan kasus yang memang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu ya Ustadz ya. Dan yang sangat-sangat memprihatinkan adalah itu kenapa mudah sekali ya. Iya. Kenapa mudah sekali sampai ya bukan lagi kita bilang bullying, kan bullying itu ada beberapa betul. tingkatan Ustadz ya. Betul. Dan ini udah kekerasan yang bahasanya tuh menyiksa. Betul. Nah, mungkin sekarang saya ke Ustadz Ajo Bendri dulu. Ustadz, bagaimana Ustadz melihat perihal ini Ustadz? Ya ini puncak gunung es dari masalah pengasuhan dan pendidikan kita ya. Artinya bagaimana anak laki-laki justru tumbuh ya dari sisi menunjukkan sisi kelaki-lakiannya dengan cara yang salah. Seolah-olah dia menjadi laki-laki banget dengan cara menyakiti dan mengekspresikan kemarahannya. Dan itu dianggap sebagai laki yang kuat. Padahal Nabi SAW mengatakan laisa syadid bisura'ah. Orang yang kuat, laki-laki yang kuat itu bukan yang memenangkan pertarungan, berantem gitu. Walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Justru lelaki yang kuat itu yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Jadi di balik isu tentang anak laki-laki yang mudah memukul, mudah ekspresi, ini mudah mengekspresikan marahnya, bahkan melakukan kekerasan hanya karena tersinggung, hanya maaf ya kode begini atau jari tengah atau apapun, itu adalah sebuah masalah pengasuhan biasanya karena satu biasanya dia tidak punya kemampuan kontrol diri. Tidak punya kemampuan kontrol diri ini termasuk bagaimana dia tidak bisa mengatasi apa yang menjadi masalah dia ya waktu dia masa kecil. Biasanya di sini ada orang tua yang melakukan pembiaran atau orang tua yang justru ya nggak tegaan ketika misalnya dia menunjukkan beberapa sikap seperti misalnya kalau kita ulas ada anak laki-laki yang misalnya di masa kecilnya ibunya terlalu lama menyapihnya. Itu kan berkaitan di balik syariat menyapih itu ada syariat kontrol diri sebenarnya bahwa anak harus bisa mengontrol dirinya untuk kebutuhan keinginan dia gitu. Atau misalnya ketika anak laki-laki tantrum gitu ya. Akhirnya orang tua dibawa kendalinya gitu sama ya udahlah, kamu maunya apa? Dan dia merasa bahwa dalam tanda kutip dirajakan. Di balik juga isu bahwa ketika dia bukan sekedar membuli, karena kalau bully dari sisi kasus yang lagi viral itu bukan bully itu kan dasarnya penghinaan, merendahkan. Kalau tadi memang dasarnya kemarahan dan kekerasan yang dia lakukan gitu. Sehingga kalau dari sisi dia sudah dihitung lelaki yang balik katakanlah itu sebenarnya udah tindakan kriminal dari sisi syariat ya, bahwa kalau udah laki-laki sudah balik sebenarnya itu udah penyalahan syariat gitu, dan itu harusnya sudah mendapatkan hukuman yang lebih berat gitu ya. Karena dia melakukan tindakan yang kalau dari sisi syariat itu kisos sebenarnya. Dia memukul harus dibalas pukul, dia menyakiti ya nyawa, bahkan kalau di sisi syariat dia harus dibalas dengan nyawa gitu. Cuman kan kita menyelesaikannya bukan dari sisi fikihnya dulu. Kalau kita pengen selesaikan, ada yang harus dilihat nih apa sih. Jadi isu pertama tentang isu kontrol diri. Nah isu kedua, isu yang terkait dengan memang kalau kita pernah pelajari bahwa kenapa dia mudah melakukan kekerasan, karena kan nggak punya jiwa empati. Ya, orang yang punya mudah marah biasanya memiliki sikap empati yang rendah. Ya, dan itu yang disyaratkan dalam surat Al-Imran 134 kan. Allah katakan misalnya alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, yaitu orang suka bersedekah di saat lapang dan sempit. Dia menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Bersedekah saat lapang dan sempit adalah salah satu gambaran Quran tentang pribadi yang empatinya tinggi. Karena sedekahnya bukan hanya saat lapang tapi sempit juga, berarti empati tinggi. Nah, kemudian dia menahan amarah dan memaafkan kesalahan. 3 sifat ini kata para ulama memiliki keterikatan. Jika satu sifat copot, maka yang lainnya juga akan copot gitu. Misalnya gini, empati itu akan mempengaruhi orang itu untuk menahan amarah. Dan kalau dia bisa menahan amarah, dia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sebaliknya nir empati, orang tidak pun empati, biasanya dia adalah orang gampang marah, tersinggung. Dan kalau dia gampang marah, biasanya dendaman, nggak bisa memaafkan. Nah, itulah kenapa biangnya karakter itu ada di empati. Nah, kalau empatinya itu nggak diasah, di situ juga di mana ada ibu yang mengasah perasaannya, bahkan menerima perasaannya. Anak-anak nirempati juga anak-anak yang dari kecil kan ditolak perasaannya. Anak laki-laki misalnya gini, kamu nggak boleh nangis. Kamu boleh nangis. Itu termasuk yang dia nggak ngerti tentang orang sedih itu nggak tahu. Jadi kalau kita pernah bahas tentang laki-laki nangis itu, kamu nggak boleh nangis. Ingat,
kamu laki-laki. Akhirnya apa? Dia berpikir nangis itu adalah hal yang dia aib, sehingga ketika dia misalnya nggak nangis, akhirnya apa? Kalau menurut Daniel Goleman, orang tuh nggak kenal perasaannya, dia nggak bisa kenal perasaan orang lain. Jadi ketika dia gampar orang, dia pikir biasa aja kok. Nah itu juga diantara problemnya. Nanti Irwan nambahkan. Nah yang ketiga terkait juga dengan bagaimana kebutuhan dasar dia yang tidak penuh, namanya pride. Laki-laki itu punya nyawa yang namanya pride. Betul. Nah pride itu harga diri dia, dan kalau pride ini nggak diinstal atau disuntik oleh bapak ibunya, maka dia cari pride itu dengan cara yang salah. Misalnya maaf nih, di luar isu, misalnya dia ngelihat, oh pride itu kalau dilihat iklan tuh ngerokok. Jadi pride-nya merokok. Oh pride itu misalnya dengan cara, oh dia bisa melempar bom molotov misalnya pada saat lewat ruko. Oh pride itu bisanya menyakiti seorang laki-laki yang lain. Jadi pride ini tidak diperoleh dari orang tuanya karena orang tua tidak mengasah tentang tanggung jawab. Bagaimana pride itu dilihat dari seorang bapak yang bapaknya itu pulang dan karena lelah, kemudian yang karena lelah tetap bilang, kamu gimana sayang? Loh, padahal dia lelah tapi dia tetap memikirkan perasaan istrinya. Dari situlah anak laki bilang, dahsyat nih bapak ya, secapek-capeknya tetap mikirin perasaan ibu. Nggak apa-apa mas, nggak usah harus beresin sekarang. Nanti kalau nggak diberesin sekarang jadi masalah, beresin dulu deh. Padahal lagi capek. Di situ dia bilang, nih pride, laki-laki kayak gini. Nah 3 hal ini yang memang jadi salah satu isunya. Gitu. Mungkin Ayah Irwan ada tambahan? Iya, jadi bullying itu Mas Wisnu adalah sebuah pola asuh yang menjadikan anak kita atau orang dewasa. Bullying itu kan bukan pelakunya anak-anak saja ya Mas ya. Laki-laki dewasa juga, gubernur juga bisa melakukan bullying, presiden juga melakukan bullying. Jadi bullying itu adalah ini Mas, pola asuh yang bertindak lebih dahulu baru berpikir gitu loh Mas. Gitu. Jadi yang kebiasaan itu, kalau bullying itu kan berulang-ulang. Jadi kalau berulang-ulang itu adalah kebiasaannya dia itu sudah menjadi apa-apa dilakukan bertindak dulu baru dia berpikir gitu loh Mas gitu. Nah penyebabnya itu 2 yang tadi Ustadz Bendi sebutkan itu. Satu adalah penyebab internal. Internal ini pola asuh nih Mas. Jadi bisa jadi pola asuhnya adalah anak ini tidak punya kosakata tentang empati. Yang tadi itu tidak bisa merasakan perasaan orang lain gitu loh Mas gitu. Atau anak ini memang tidak pernah diajarkan seperti tindakan empati itu seperti apa gitu loh Mas gitu. Empati kan merasakan perasaan orang lain. Misalnya ujaran dan tindakan sejak dari kecil, ketika misalnya anak umur 7 tahun sampai 7 tahun kita nggak pernah mengajarkan bahwa bagaimana mencoba perasaan orang lain misalnya gitu ya. Ibunya mengatakan mama mengerti perasaan Adam seperti apa gitu. Dia nggak dapatkan kosakata ini. Gitu loh Mas. Dia nggak dapatkan itu. Jadi memang dia minim dengan kosakata empati. Bagaimana dia memperlakukan empati kalau dia nggak punya kosakata gitu loh Mas. Bagaimana dia mengucapkan dia peduli dengan orang lain kalau dia nggak punya kata-kata itu. Nah ini memang kalau internal sebabnya adalah pola asuh nih Mas Wisnu. Sejak dari awal memang saya dari 0 sampai 1,5 tahun nggak pernah diceritakan bahwa Nabi kita itu orang yang punya empati luar biasa. Jadi nggak ada tuh Mas di dalam bawah sadarnya anak 0 sampai 1,5 tahun itu nggak ada cerita itu, nggak ada lapisan-lapisan itu, gitu loh Mas gitu. Nah kalau Ustadz Bendi dan guru kami menyebutkan bahwa parenting itu is about wiring gitu loh Mas. Parenting itu kenangan-kenangan gitu loh Mas. Jadi nggak ada kenangan kita 0 sampai 1,5 tahun tuh nggak ada kenangan kita tentang Rasulullah empati, Rasulullah kalau mikirin orang atau apa gitu nggak ada gitu loh Mas. Jadi nggak ada kata-kata yang direkam, nggak ada tindakan yang direkam gitu. Nanti anak berkembang lagi Mas di umur 2 tahun sampai 7 tahun. Ketika bermain, ayahnya bermain dengan anak-anaknya atau ayahnya bermain dengan orang lain, nggak ada Mas. Misalnya apa ayahnya salah pegang atau salah puter atau apa, ayahnya nggak menyebutkan maaf ya nak, maaf atau apa gitu, nggak ada gitu loh Mas. Jadi memang nggak ada kosakata. Jadi sampai umur 0 sampai 15 tahun dia minim kosakata empati dan kosakata kontrol diri, dia minim dengan kosarasa empati dan kosarasa ya. Jadi kosakata dan kosarasa Mas. Kosakata dan kosarasa. Nah kalau 0 sampai 7 tahun nggak ada lapisan di bawahnya Mas. 7 sampai 4 sampai 15 tahun nggak ada yang dipraktekkan, nggak ada simulasi. Yang tadi itu Mas dia punya ayah tapi keayahan nggak ada gitu loh Mas. Jadi dia nggak perhatikan ayahnya misalnya sekali sepekan ayahnya rutin bawa dia ke pengemis misalnya gitu loh Mas. Kalau misalnya lagi jalan ketemu gitu misalnya contoh misalnya lagi Mas Vinu jalan sama Adam. Terus perlu kita membuatkan merekayasa gitu loh Mas yang sering Mas Ustadz Bendi sebutin golden moment itu. Kan itu berrekayasa ketemu dengan pengemis kita bilang dan berhenti yuk sebentar.
gitu. Kira-kira apa ya Adam kalau Adam melihat orang ibu yang seperti itu seperti apa? Ini persoalan basic dari bullying nih Mas. Perusahaan dia nggak bisa Mas untuk empati ke orang nggak bisa karena memang nggak ada simulasinya gitu loh Mas. Gitu. Jadi bisa hal yang maksudnya yang simple kayak gitu juga Itu bisa Mas, ya? itu yang sangat sederhana sebenarnya. Tapi kan ini basic dari semuanya Mas. Iya. Jadi yang tadi disebutkan parenting is about wiring itu nggak ada kenangan di umur 15 tahun. Tentang empati, tentang kontrol itu nggak ada kenangan. Naik mobil aja. Padahal ribuan golden moment di saat itu ada gitu loh Mas. Kita kenalkan, misalnya ada anaknya bilang, ya aku tadi di sekolah temanku bapaknya udah nggak sekolah, nggak kerja, terus udah makanan ku bagi aja. Bagi bapaknya dia muncul sebagai ayah saja, gitu kan mengatakan, ya makasih nak, gitu. Tapi kan ke ayahnya nggak muncul, ke ayahnya muncul itu udah bilang, ya Allah nak. Kamu ingat nggak waktu Rasulullah SAW itu apa? Itu keayahan, gitu loh Mas. Jadi itu nggak ada kenangan itu nggak ada Mas. Nah muncullah dia ketika dia harus bertindak, gitu Mas. Dia hanya bertindak tapi tidak berpikir. Nah itu internal. Yang eksternal itu adalah persoalan sistem pola pengasuhan secara di luar dari pola pengasuhan family di Mas, family yang inti, family keluarga. Contohnya Mas, dia ngelihat gitu bagaimana di televisi, mohon maaf tanpa menyebutkan misalnya orang-orang yang dituakan atau orang-orang yang harus dihormati, misalnya apakah itu gubernur, wali kota, presiden, enggak ada Mas. Nggak ada kontrol dirinya, nggak ada empatinya, dan itu Mas ditonton setiap hari loh anak-anak kita, gitu loh Mas gitu. Bagaimana mereka saling menghujat, bagaimana mereka saling itu, dan menurut saya ini pengkhianatan terbesar di sebuah bangsa ini Mas, gitu. Jadi nggak ada Mas, nggak ada wiring, nggak ada kenangan, gitu bahwa misalnya dia ngelihat, misalnya contoh ini presiden bukan di sini Mas, presiden di negara yang lain, nggak pernah ada presiden mengucapkan ke dia dalam pidato-pidatonya dia itu menunjukkan sesuatu empati gitu loh, yang anak-anak tonton, gitu. Apalagi dengan tontonan yang ada Mas, YouTube, video dan lain gitu. Nah, jadilah anak kita gitu menjadi pelaku dari bullying. Kenapa? Karena mereka jadi korban bullying. Setiap orang yang korban bullying dia akan dipastikan lebih besar akan menjadi pelaku dari bullying itu. Gitu loh. Jadi Mas, kayak gitu. semacam balas dendam gitu. Oh iya Mas, iya gitu. Jadi kalau dia pelaku, kalau dia korban dia akan jadi pelaku. Bahasanya gitu. kalau misal di dalam sekolah itu Ustaz ya, dia di tatar sama seniornya. ospek. Habis itu di ospek gitu ya. Terus dia gantian junior gitu ya. Itu yang mengcopy paste kekerasan itu dengan cara tadi. Dia yang dibesarkan di rumah dengan cara kekerasan, sejatinya dia sedang dituang teko isinya dengan cara kekerasan. Jadi kalau sebenarnya kalau teko itu isinya kopi, yang keluar kopi. Kalau teko isinya jeruk, keluar jeruk. Nah, hampir semua pelaku kekerasan adalah orang yang diisi di instal kepalanya dengan nilai-nilai kekerasan. Bukannya dia nggak tahu kalau misalnya maaf gitu bahwa berkata-kata sayang itu bukan nggak tahu, dia pelajari kok dari hadis, dia pelajari, mungkin dia di pesantren bahkan tahu kok, di kiainya ngajarin gitu. Masalahnya adalah isi kepalanya nggak ada tuh yang namanya kalimat kasihan banget kamu ya gitu. Aduh aku ingin menolong kamu, sepertinya kamu sedih, itu nggak ada. Kalimat sayang nggak ada. Misalnya sama orang lain, aduh sayang, nggak ada. Yang ada saya Tony Rojim orang. Nah, kan gitu ya. Jadi dia muncul gitu. Nah ketika dia kalimat itu muncul, kenapa dari bapak ibunya atau dari orang lain? Nah tinggal mana yang lebih banyak dikonsumsi dia. Kalau dia lebih banyak mengkonsumsinya dari lingkungan, dari orang tua, atau dia dari media. Dan dari media itu kan yang paling cepat hari ini mempengaruhi anak-anak kan media. Di misalnya di bagaimana TikTok konten itu begitu mudah disebar, Instagram, Reels sebagainya, Facebook, nah itu semua. Nah termasuk kalau itu dipertontonkan dalam tanda kutip yang Ayran bilang tersebut, orang dewasa yang memiliki jabatan institusi atas nama mungkin dia ingin menunjukkan popularitas, dia melihat oh ternyata sah-sah aja kok menyakiti orang, menunjuk-nunjuk orang. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunjukkan power misalnya. Dan itu bisa menjadi salah satu wiring yang dibangunnya adalah justru wiring yang buruk gitu ya. Kalau wiring itu maksudnya kenangan indah itu justru harusnya tugas kita, justru dia mendapatkan wiring yang buruk itu di masa kecil. Ayah sama Ustadz, ini ada hal menarik waktu kita ikut daurah itu ya. Ini terkait juga kosakata dan kosarasa. Nah, waktu itu kan sempat kan Bunda Lirisman suruh salah satu peserta untuk naik ke atas dan menunjukkan kalau misal anak marah tiba-tiba sampai rumah gitu. Yang saya ingin tanyakan sebenarnya teknisnya tuh seperti apa? Karena kalau saya nggak salah tangkap,
kita nggak boleh, kamu kenapa sih? Iya. Bukan kayak gitu. Tapi boleh dikasih tahu nggak Ustadz? Misal anak baru pulang nih langsung marah gitu. Apa yang harus kita lakukan? Iya, Ustadz? itu yang disebut memvalidasi perasaan. Kan kalau istilahnya kan connection before correction. Itu kan maksudnya adalah kita kan ingin mengkoreksi, tapi kalau nggak ada koneksi, anak udah reject dulu. Oke. Contoh sederhana adalah misalnya kayak channel ini kalau misalnya koneksinya jelek karena misalnya diterima di masyarakat, misalnya dia nggak punya kuota atau dia kok nggak soundnya jelek nih gitu ya, pasti dia langsung left itu. Walaupun bisa jadi konten kita bagus, tapi karena koneksinya jelek, kenapa perlu pakai semua sound kita harus bagus ini? Karena kan supaya terdengarnya enak, koneksinya enak. Nah, koneksi itu penting untuk membaru sebelum mengkoreksi. Nah, jadi masalah adalah kalau kita langsung mengkoreksi, langsung menasihati, padahal dia belum terjadi koneksi, bahasanya bahasa benteng, bahasa menyerang. Kamu tuh itu mahal tuh nggak? Papa baru pulang dari Swiss itu baru beli, kamu tahu nggak itu uang jajan kamu 20 tahun baru beli itu. Itu anak bisa nyerang. Ngapain sih Papa? Udah diambil aja begitu, berantem kan. Tapi kalau kita yang dilakukan Nabi namanya memvalidasi perasaan. Kayak Nabi ketika Aisyah banting piring, perang gitu. Kalau Nabi bisa kan, kalau Nabi mau Nabi bisa bilang gini, Aisyah beresin. Kamu bikin malu ini. Gak bisa seorang muslimah gak boleh gitu. Kamu harus dikontrol di. Kan Nabi gak bilang gitu. Nabi mengajarkan tentang validasi dengan kalimat gorrot umukum. Ibu kalian lagi cemburu. Jadi ketika anak lagi dia melempar itu, kita bilang kamu kayak lagi marah banget nih. Kayaknya ada yang mengganggu kamu. Kayaknya ada yang mengganggu kamu di sekolah ya, yang membuat kamu nggak nyaman ya. Kalau kamu mau cerita, Abi mau dengerin cerita kamu. Jadi iya aku tuh kesel banget dia gini. Ya Allah, kok dia bisa tega sama kamu ya? Kamu nggak nyaman melakukan gitu ya? Bagian mana yang sakit? Aku ini sebagainya. Dan kamu merasa ingin melawannya tapi kamu nggak sanggup. Jadi kita validasi, menebak terus. Ketika dia sudah bilang gitu, baru bilang sekarang gantian boleh Abi boleh ngomong. Nah gitu, masuknya di situ. Itu mengkoreksi di situ. Masya Allah ya. Jadi ini Mas Yusuf, kalau saya bilangnya apa ya Mas, tindakan anak-anak itu, tingkah laku anak-anak itu, hulunya adalah rasa atau hatinya anak. Nah itulah sebabnya kenapa kita awalnya tidak mengurus soal tindakan lebih dahulu, tapi mengurus hatinya lebih dahulu gitu. Itulah sebabnya kenapa harus diterima dulu. Jadi yang kita di posisi dia ya. Betul. Jadi karena yang harus kita orientasi kita adalah memperbaiki hati, memperbaiki hulu supaya nanti jernih di hulu, jernih di hilir gitu. Jadi makanya kita terima dulu perasaannya dia gitu. Makanya kita tidak membenci dia, tidak membenci hati dan rasanya. Tapi yang kita benci itu tingkah lakunya gitu loh Mas gitu. Jadi memang yang harus kita perbaiki pertama adalah hati dan rasa. Makanya kita terima dulu perasaannya gitu loh. Makanya kita kalau dengan anak-anak itu memang yang paling bagus itu apa ya istilahnya itu deep listening sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar mendengar tapi mendengarkan. Tidak hanya sekedar mendengar dan mendengarkan tapi memperhatikan gitu loh Mas. Jadi itu sebenarnya urusan dengan anak-anak bukan tingkah lakunya. Bukan tingkah laku yang kita urus di hatinya gitu loh Mas. Makanya harus kita terima gitu loh Mas. Kita hargai, kita terima. Kalau tingkah lakunya kita gampang tidak objektif Mas. Gitu. Kita bisa jadi tingkah lakunya kita nggak enak sama orang. Ya Allah, anaknya Ustadz Bendi kok gitu loh. Gitu loh Mas. Itu kalau kita konsentrasi kepada tingkah lakunya. Sesungguhnya proses tarbiyah bukan kepada tingkah laku sebenarnya. Tingkah laku itu wujud dari rasa dan hati sebenarnya. Makanya kita itu terima hati. Kamu gundah ya nak, kamu sedih ya nak gitu. Kan gitu yang tadi Ustadz disampaikan gitu. Bukan kita mengatakan kamu kenapa sih orang ramai bikin malu itu. Bikin malu gitu kan kita langsung ke situ kan kamu nggak enak kamu Abi udah ajarin dari dulu gitu ya. Sesungguhnya proses tarbiyah bukan ke sana. Jadi jangan ke tingkah lakunya itu ya. Jadi prosesnya kita anaknya, hatinya kita terima dulu. Kita terima dulu gitu Mas. Mungkin dia mengatakan bahwa aku tuh sebenarnya lelah Abi banyak banget tugasnya di sini sementara aku dianggurin. Gitu misal jadi dia begitu gitu loh Mas gitu. Sementara kita punya kegiatan banyak gitu. Sementara dia nggak punya kegiatan, makanya punya kegiatan sendiri gitu loh Mas. Mungkin dia ribut, dia apa gitu. Tapi kita fokusnya ke tingkah lakunya gitu loh Mas. Kita nggak fokus ke perasaannya gitu loh Mas.
Harusnya itu dulu yang itu. Makanya yang proses tarbiyah itu pendidikan hati Mas sebenarnya. Itu hebatnya di kita gitu loh Mas. Yang kita urus itu hati. Poinnya ya. Ya, terimalah anakmu, kamu boleh jangan benci anakmu tapi benci tingkah lakunya. Jadi makanya kita kalau marah itu bukan marah ke tingkah lakunya sebenarnya, marah ke anaknya, tapi marah ke persoalan ke tingkah laku. Yang kita nggak senang tuh tingkah laku bukan kamu. Ya, Gitu. poinnya memang kita marah sama tingkah lakunya, tapi kita jangan langsung nyerang tingkah laku. Iya, betul. Itu bakal ngegap Ya, justru tadi membangun jembatan dulu. Membangun jembatan supaya kita bisa menjangkau perasaannya, Koneksi. supaya akhirnya setelah diterima perasaannya kan dia baru nerima. Betul. Ya Bi, kayaknya tadi aku salah gitu. Oke, berarti apa yang lakukan? Kayak Nabi itu ketika Aisyah akhirnya menyadari kesalahan itu kan langsung bilang, "Ayo bereskan." Gitu. Jadi setelah itu kan hadisnya panjang, setelah Aisyah banting piring, kemudian akhirnya Aisyah disuruh membereskan kan setelah diterima. Jadi dia tahu orang kalau udah diterima dia mau gitu. Iya. Nah, itu yang jadi masalahnya gitu. Masya Allah, ini ini hal-hal yang memang penting buat kita sebagai orang tua ya, teman-teman semua ya, karena bagaimanapun juga terkadang tuh kita berdasarkan asumsi Ustaz. Betul. Sedangkan semua itu udah ada ilmunya. Banyak hal, bukan hanya di persoalan parenting ya misalnya gitu ya, tapi misal dalam hal yang simple kayak misalnya saya sama istri gitu ya. Padahal sudah ada landasan yang bisa kita lihat, yang bahasanya ini jadi landasan kita untuk membuat satu keputusan gitu loh. Nah ini masalah anak-anak memang nggak bisa sembarangan teman-teman semua. Dan tadi soal bagaimana ketika anak salah, jujur kadang-kadang saya sebagai orang tua ya Ustadz ya, saya sama Shiren tuh kayak, nah kok kayak gitu sih sayang, sedih Abina, kamu tuh bikin ini loh, bikin malu Abi sama Mami misalnya kayak gitu ya. Nah ternyata secara teknis juga ini kan ada caranya. Jangan, kita memang harus masuk dulu ke perasaannya dia gitu. Kita bareng-bareng bahasanya, ya Abi ngerasain kok apa yang kamu rasain. Nanti abis itu nasihatnya ya Ustadz ya sama Ayah Irwan. Ayah Irwan sama Ustadz Jobendri ini Masya Allah ini seni mendidik anak laki-laki, terutama khusus untuk soal bullying ini. Bagaimana memang bahwa anak-anak kok bisa jadi keras gitu ya. Bahkan bertindak melakukan suatu kekerasan fisik gitu. Itu kenapa bisa terjadi. Ini sebenarnya Ayah Bunda, teman-teman semua, kalau kita bicarakan tuh sangat panjang dan kali lebar kali ya. Tapi secara singkat insya Allah, bukan secara singkat, secara komprehensif insya Allah nanti Ayah Bunda bisa pelajari hal ini dan bisa melihat e-course-nya dari Ayah Irwan dan Ustadz Jobendri di e-course Seni Mendidik Anak Laki-Laki. Nah khusus untuk teman-teman dan Ayah Bunda di The Sungkars bisa langsung klik di link deskripsi. Di sini juga bisa lihat ya. Di sini, oke, di sini. Nanti di link deskripsi juga ada. Langsung klik aja. Kenapa? Lewat The Sungkars karena ada diskon 40% buat Ayah Bunda semua, sehingga Ayah Bunda bisa langsung mempelajari dan langsung mempraktekkan kepada anak-anak kita, insya Allah. Oke. Mungkin Ustadz Jobendri dan Ustadz Ayah Irwan, Ayah Irwan, untuk episode kita yang kali ini sudah dulu ya. Nanti insya Allah ada lagi hal-hal yang lain kita akan bicarakan. Seperti contohnya apa Ustadz Jobendri? Kita akan bahas tentang bagaimana isu tentang anak perempuan kita hari ini sebenarnya. Nah, kalau anak laki-laki udah nih. Betul. Anak perempuan juga nggak boleh kita remehkan. Iya. Itu juga salah satu masalah hari ini yang harus kita atasi. Iya. Kan punya anak perempuan juga kan? 2. Oke. Sekali lagi jazakumullah khair buat Ustadz Bendri dan Ayah Irwan. Semoga Allah jaga Ayah Irwan dan Ustadz Bendri, dan kita ketemu di next episode insyaallah ya. Insyaallah. Teman-teman semua, Ayah Bunda, kami pamit. Sampai ketemu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.